Ini papan nama hutan Koperasi Hutan Jaya Lestari, ya. Jadi disinilah kantor kami, ya. Disinilah kantor kami. Di sini kita membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan hutan, ya. Bagaimana tentang kemiskinan masyarakat. Disinilah kita sama-sama membicarakan di kantor Koperasi Hutan Jaya Lestari. Awal daripada kegiatan KHJL di Konawe Selatan ini, ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pertama ini ada namanya program Social Forestry yang dibawa oleh Departemen Kehutanan. Yang sebagai ini membiayai itu yaitu DFID dengan JICA. Nah, ini. Terus kami didampingi oleh LSM Jau. Kita melakukan workshop tingkat kabupaten untuk membentuk yang namanya wadah, karena program Social Forestry itu bahwa bisa diberikan izin kepada kelompok masyarakat yang punya dasar hukum atau akte notaris atau apa. Nah, yang paling memungkinkan pilihan rakyat di 46 desa 4 kecamatan waktu itu adalah koperasi. Pada tanggal 18 Maret 2004, ya, kami semua koordinator unit ketua kelompok 46 desa ini dari 4 kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan berkumpul yang difasilitasi oleh LSM Jau. Berkumpul ini untuk membentuk lembaga ini, koperasi. Manfaat saya mengenai jati dengan saya menjadi anggota KHJL, justru saya untung dari jati itu lewat KHJL, dan selain harga jual juga pengetahuan mengenai jati. Ada 12 desa awal daripada untuk mendapatkan sertifikat. Koperasi mengajukan kepada Semarwood untuk dinilai. Nah, pada waktu itu adakan penilaian. Sebelum kita adakan penilaian itu kita publikasikan ke seluruh, ya, baik elektronik dan kepada pemerintah daerah, supaya ditahu bahwa di Konawe Selatan ini ada kegiatan sertifikasi. Sebelum kita mempunyai sertifikasi ekolabel dari FSC itu memang kayu itu sangat rendah. Rata-rata secara gambaran umum untuk di sini itu hanya sampai harga di anggota atau harga di masyarakat itu rata-rata hanya 800.000 per kubik. Nah, setelah berdirinya koperasi kemudian mempunyai sertifikasi ekolabel sehingga jauh berbeda. Artinya ada yang semacam kenaikan yang sangat signifikan lah. Jadi dari harga itu sehingga koperasi sendiri bisa membeli di anggotanya itu rata-rata per kubik itu 1.450.000. Pagi, Bos. Pagi. Ini yang nomor pohon 35 ya? Iya. Iya. Nomor pohon 8, tinggi diameter 35. Iya. Dengan ketinggian 8 meter. Memang hari ini yang mau ditebang. Iya, ini yang ditebang. Ya, sebagai informasi bahwa KHJL butuh kayu dalam jumlah banyak yang akan dijual ke Pulau Jawa. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa untuk memastikan bahwa ini kayu dari tanah milik, kami memang harus melihat
apakah ini benar dari tanah milik atau dari sumber lain atau hutan negara. Jadi itu kami mohon maaf kalau kami mengecek langsung ke lapangan. Ini adalah kayu jati milik masyarakat yang ditanam oleh anggota KHJL dan dipanen oleh anggota KHJL, dan inilah kayu yang selama ini kami jual ke Pulau Jawa. Kemudian pihak industri yang ada di Pulau Jawa itu mengekspor keluar. Sampai saat ini kami belum punya kemampuan untuk melakukan ekspor keluar. Nah, pembelinya di luar adalah para pembeli yang konsen atau yang peduli terhadap kelestarian hutan. Kami bermitra dengan industri UD Tangguh Jaya karena apa? Industri sudah memiliki identitas yang kuat ya, artinya administrasinya lengkap karena sesuai dengan peraturan FSC. Jumlah yang kita bawa di industri ini untuk nanti dibawa di Jawa, rata-ratanya satu bulan tuh 40 kubik atau 2 kontainer per bulan. Kita menjual ke PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa. Contohnya dengan PT Ragi Adi Perkasa di Solo. Kemudian juga Kingpun di Gresik. Artinya PT-PT yang sudah atau perusahaan-perusahaan yang sudah punya nilai sertifikasi ekolabel seperti FSC itu. Ini adalah pembibitan kelompok masyarakat yang telah dilakukan mulai pertengahan 2006 lalu. Ini adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan apakah pengelolaan hutan kami itu lestari atau tidak. Kendala kita sebenarnya dari proses itu adalah karena kita berangkat dari pendekatan sosial forestry, kemudian janji dari Departemen Kehutanan waktu itu manakala organisasi yang kita bangun ini sudah terbentuk, aturan mainnya sudah ada, kemudian mekanisme bagaimana pengolahan hutannya sudah ada, kemudian rencana kerja dari koperasi itu ada, kemudian diusulkan ke pusat untuk mendapatkan izin, itu akan diberikan izin. Tapi ternyata kendala itulah yang kami sebagai fasilitator yang terbebani kepada masyarakat dampingan kita sampai saat ini, karena izin kelola yang diberikan kepada koperasi yang dijanjikan itu belum sampai. Masalahnya sebenarnya kalau dari kami masyarakat ya sudah sangat mengharapkan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, untuk memberikan izin negara, ya, izin ini untuk mengelola hutan di hutan negara ini. Ya, kalau mulai awal kami ini memang sudah apa sesuai petunjuk pemerintah atas, ini kami sudah laksanakan, Pak. Hanya selama ini kita juga belum tahu kapan sebenarnya pihak pemerintah untuk memberikan izin negara. Tapi kemarin juga kami sudah diinformasikan, mudah-mudahan tahun ini, karena setelah ada informasi dari pusat bahwa akan ada program HTR, yang mudah-mudahan pihak pemerintah
atau departemen atau presiden untuk menyerahkan izin kelola. Apa yang kita lakukan di sini sebenarnya adalah komitmen kita bagaimana membangun hutan, melestarikan hutan, kemudian memberdayakan masyarakat, kemudian ekonomi masyarakat itu bisa meningkat. Kemudian tidak proses-proses yang dilakukan oleh koperasi ini tidak berbenturan dengan hukum. Dengan lingkungan yang terjaga, hutan lestari, kemudian anak-anak punya pemahaman yang tinggi, ke depan mereka akan hidup lebih layak dan lingkungan tempat tinggal mereka akan sejuk dan nyaman sehingga mereka akan merasa aman. Ke depan mudah-mudahan para stakeholder kita yang ada di Konawe Selatan dan tingkat 1 dan pusat bisa mendukung program ini, dan semuanya ini kita punya harapan agar masyarakat Konawe Selatan lebih sejahtera.